Tapi satu hal yang kita harus tahu bahwa sangat terlihat Partai Demokrat kemeriang dan kebakaran jenggot melihat komentar-komentar dari PKS dan Nasdem terkait dengan pertemuan Susi dan Anies, meskipun ini tidak terlalu menambah suara untuk Anies Baswedan, kesimpulan saya hanya satu, bahwa ternyata koalisi ini sangat rapuh dan berpotensi pecah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Anies Baswedan, mengunjungi Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat. Sebetulnya kunjungan ini biasa-biasa saja karena mereka pernah dalam satu periode kabinet Presiden Jokowi di periode pertama, hanya bedanya Susi menuntaskan tugasnya selama 5 tahun, Anies hanya 2 tahun kemudian dicopot karena dianggap tidak perform. Itu saja bedanya. Nah, pertemuan antara Anies dan Susi ini bagi saya biasa-biasa saja, tidak ada masalah, tapi kemudian direspon berbeda oleh anggota dari KPP. PKS dan Nasdem menyambut gegap gempita bahwa seolah-olah inilah calon wakil presiden dari Anies Baswedan yang paling tepat. Puja-puji terhadap Susi Pujiastuti disuarakan oleh para politisi dari Nasdem maupun dari PKS, termasuk dari Mardhani Alisera, bahwa Susi itu merupakan sosok pendobrak. Ya, ini debatable karena ternyata saya baru tahu bahwa sepeninggalan Susi Pujiastuti di Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak polisi-polisi Susi Pujiastuti yang ternyata tidak sesuai dengan persepsi masyarakat selama ini. Ini yang terjadi. Ada berbeda yang sangat serius tanggapan dari elit dari Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa respon pertemuan Susi dan Anies Baswedan ini terlalu berlebihan, terlalu jauh kalau itu dikaitkan dengan bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ini menurut saya ada nuansa mereka seolah-olah terancam dengan kehadiran Susi Pujiastuti karena mereka mungkin berharap Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, itu menjadi satu-satunya bakal calon presiden yang konon katanya sudah ada di kantong Anies Baswedan. Kalau melihat konstelasi seperti ini tanda-tanda Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang di ujung keretakan. Saya tidak tahu maknanya apa pertemuan Anies dan Susi, hanya mereka berdua yang tahu. Tapi kalau ini benar yang dikatakan oleh PKS dan Nasdem, bukan tidak mungkin itu membuat Partai Demokrat kegerahan dan mungkin saja mereka hengkang dari Koalisi Perubahan. Kalau Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan, otomatis Anies Baswedan tidak punya tiket karena Nasdem dan PKS tidak cukup untuk mencalonkan bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden. Di sisi lain, ada pengamat yang mengatakan sebetulnya kehadiran Susi ini tidak merupakan solusi buat Anies Baswedan karena tidak menambah elektabilitas dari Anies Baswedan. Tapi ini dinamika politik yang berkembang. Saya hanya melihat bahwa Partai Demokrat sedang kemeriang melihat manuver dari Anies Baswedan. Karena Anies juga tahu sosok Agus Harimurti Yudhoyono tidak terlalu diterima, khususnya di Partai Nasdem dan PKS. Jadi rencana Anies untuk mencari pasangan baru ini
ini juga membuat ketar-ketir elit Partai Demokrat. Khofifah sudah menolak, Yeni Wahid pun sudah menolak. Jadi pilihannya tidak terlalu banyak buat Anies Baswedan. Kalau nanti akhirnya memilih Susi Pujiastuti, risikonya ya cukup besar buat Anies Baswedan karena akan berpotensi koalisinya akan retak dan pecah berkeping-keping. Sebaliknya kalau Anies tetap akan memilih AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, ini tidak bisa 100% diterima oleh PKS maupun Partai Nasdem. Ini dinamika yang menarik. Saya melihat KPP ini sedang kemeriang karena soliditasnya terganggu. Sangat nyata jelas, apalagi Agus Harimurti Yudhoyono juga dimasukkan sebagai kandidat bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Ini resmi disuarakan oleh elit-elit dari PDIP. Di samping Erick Thohir, Sandiaga Uno, kemudian ada AHY, ada juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi artinya Partai Demokrat dan Agus Harimurti Yudhoyono ini, kesimpulan saya, tidak 100% menyatu dengan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan, karena nyatanya masih menjajakan di koalisi-koalisi yang lain. Jadi ini dinamika yang berkembang seperti apa jadinya, karena kita belum lihat sampai sekarang Anies Baswedan akan menunjuk siapa untuk jadi wakilnya. Karena menurut saya ini pun juga masih perlu dikaji kembali karena tiketnya pun belum tentu dapat. Kalau tiket nggak dapat, untuk apa menjagokan wakil presiden? Tidak relevan lagi. Jadi ini PR besar bagi soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa ternyata mereka sendiri fragile, rapuh. Jadi kita harus melihat bahwa koalisi ini ternyata tidak solid-solid amat seperti yang digembar-gemborkan para elit. Di tataran internal masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh mereka. Jadi pertemuan Susi dengan Anies ini menjadi pemicu bahwa membuktikan dengan jelas Nasdem, PKS tidak satu rasa, satu tujuan, satu visi dengan Demokrat. Karena menyikapinya pun berbeda-beda. PKS Nasdem memuja-muji pertemuan Anies Baswedan dengan Susi Pujiastuti, sedangkan dari kubu Partai Demokrat mengatakan itu biasa-biasa saja, terlalu jauh kalau itu dikaitkan dengan pencalonan wakil presiden untuk Anies Baswedan. Tapi ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat ke depan seperti apa, karena sosok Susi Pujiastuti sendiri dinilai oleh beberapa orang tidak akan meningkatkan elektabilitas dari Anies Baswedan sendiri. Ini menjadi PR. Susi tidak mempunyai grassroots yang kuat. Mungkin penggemar Susi ada di media sosial karena dia sangat aktif di Twitter, sangat aktif di IG dan mungkin media sosial yang lain. Tapi dalam kenyataannya grassroots yang mewakili satu wilayah itu tidak tercapai. Karena Pangandaran itu terlalu kecil untuk bisa mewakili komunitas Jawa Barat. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa sangat terlihat Partai Demokrat kemeriang dan kebakaran jenggot melihat komentar-komentar dari PKS dan Nasdem terkait dengan pertemuan Susi dan Anies. Meskipun ini tidak terlalu menambah suara untuk Anies Baswedan, kesimpulan saya hanya satu, bahwa ternyata koalisi ini sangat rapuh dan berpotensi pecah karena soliditasnya sangat kita ragukan. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.